Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita, channel Ilham Sarjini. Dan kali ini kita lagi bareng sama Rivianti. Kita mau tes personality atau tes kepribadian. Nah, di situ kita mau cari tahu tipe kepribadian apa sih antara kami berdua gitu. Antara aku itu kepribadiannya apa, kemudian Rivianti itu apa gitu. Jadi nanti kita bandingkan gitu kan. Nah, sih kayak gitu nggak sih? Iya, bandingkan. Nah, berarti kita bandingkan, terus kita biar tahu masing-masing gitu loh. Ya, kepribadian masing-masing, tipe kepribadiannya itu aku apa, dia apa gitu. Nah, di sini udah ada ini apa namanya? Yang untuk tes itu kita pakai personality testnya dari ini 16 personalities. 16 personalities ini, jadi nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang di situ itu jawabannya setuju atau tidak setuju. Kemudian ada memerlukan waktu selama hampir 12 menit kurang lebih. Dan ini jawabnya itu harus jujur, nggak boleh ya harus jujur sesuai dengan diri kita gitu. Kemudian coba untuk tidak memilih netral, jawaban netral itu coba untuk tidak jangan pilih itu kalau bisa gitu. Kalau nggak bisa ya emang harus gitu, ya udah gitu. Nah, sekarang siapa dulu? Kamu dulu ya. Aku dulu aja, soalnya kan kemarin udah katanya kan. Oh iya. Belum pernah. Nah, kalau aku sih udah pernah, cuman kan nanti coba dilihat apakah nanti akan berubah atau enggak. Nah, sekarang ini kamu aja dulu. Kayaknya udah tak rekam. Ya. Udah, ini tinggal jawab aja. Jadi Aku ada tinggal jawab ya. kita tinggal di sini. Itu jangan gugup, nggak apa-apa. Nggak usah gugup. Ya enggak. Ya udah, nggak boleh. Enggak boleh lihat. Udah.
berapa pertanyaan sebanyak? Kemarin yang tak seperti Pak. Kita beli minuman dulu ya. Kamu mas, ini ya. Ya, Enggak. bawa air putih. Nanti aku mas di sana baik. Nggak panas. Oh ya udah nggak apa-apa. Nek kamu mau pindah ya nggak apa-apa sih. Ini nggak bisa dipause.
Udah teman-teman, jadi ini udah selesai. Aku tipe kepribadian aku itu juru kampanye untuk sekarang, tapi nggak tahu nanti lebih akan berubah atau tidak. Di sini tuh ada poin-poinnya kayak pikiran, energi, sifat, teknik, identitas, dan lain-lain. Nah, di sini pikirannya lebih ke extrovert. Udah? Oh, udah. Ini aku dibawain Apa itu? susu. Ini juru kampanye coba. Terus kampanye Ya, extrovert nomor 5, visioner nomor 4, rasional, emosional, taktik, cerdas. Kepribadian juru kampanye tadi udah dibaca belum? Dibaca udah. dong. Saya tidak tertarik dengan apa yang Anda lakukan untuk menjalani hidup. Saya ingin tahu apa yang sangat Anda inginkan dan apakah Anda berani berpikir menggapai kehendak hati Anda. Saya tidak tertarik dengan visi Anda. Saya ingin tahu apakah Anda berani terlihat bodoh demi cinta, demi impian Anda, demi petualangan. Kepribadian juru kampanye adalah jiwa bebas sejati. Mereka seringkali menjadi orang membuat segala sesuatu menjadi menyenangkan, tetapi mereka kurang tertarik dengan kegembiraan dan kesenangan suasana yang berlebihan, dan lebih menikmati hubungan sosial dan emosional yang mereka bangun dengan orang lain. Menarik, mandiri, penuh semangat, dan berbelas kasih. Jumlahnya yang 7% dari populasi tentu saja dapat dirasakan di setiap keramaian. Anda dapat mengobatinya hanya dengan satu itu. Lebih dari sekedar orang yang selalu menyenangkan orang lain dan mudah bergaul. Juru kampanye dibentuk oleh sifat visioner mereka, memungkinkan mereka memahami makna tersirat dengan rasa ingin tahu dan energi. Dengan rasa ingin tahu, mereka cenderung melihat kehidupan sebagai teka-teki besar yang kompleks, tempat segala terhubung, tetapi tidak seperti tipe kepribadian dalam kelompok peran analis yang cenderung melihat teka-teki tersebut sebagai rangkaian mesin sistematis. Juru kampanye melihatnya melalui prisma emosi, perasaan, dan mistisme, dan selalu mencari makna yang lebih dalam. Juru kampanye sangat mandiri dan jauh lebih dibandingkan kestabilan dan keamanan. Mereka mendambakan kreativitas dan kebebasan. Terus sampai habis. Banyak tipe kepribadian lain mungkin merasa kualitas ini sangat menarik, dan jika mereka menemukan suatu alasan yang mencetuskan imajinasi mereka, juru kampanye akan berupaya keras yang seringkali membuat mereka menjadi pusat perhatian. Diangkat oleh rekan mereka sebagai pemimpin dan guru, tetapi ini bukan hal yang selalu diinginkan oleh juru kampanye yang cinta kebebasan ini. Akan lebih buruk lagi jika kepribadian ini mendapati dirinya didukung oleh tugas administrasi dan pemeliharaan rutin yang dapat membawanya ke posisi kepemimpinan. Harga diri juru kampanye adalah mandiri. Dengan kemampuan mereka untuk memberikan solusi orisinal, dan mereka harus tahu bahwa mereka memiliki kebebasan berinovasi. Mereka dapat dengan cepat kehilangan kesabaran atau hilang semangat jika mereka terjebak dalam peran yang membosankan. Jangan kehilangan semangat gila itu. Tadi. Untungnya orang dengan tipe kepribadian juru kampanye tahu caranya untuk rileks, dan mereka sangat mampu beralih dengan seorang idealis yang sangat bergairah di tempat kerja menjadi seorang yang berjiwa bebas, antusias dan imajinatif di lantai dansa, seringkali dengan cara yang mendadak dan mengherankan bahkan bagi teman dekat mereka. Memiliki sifat campuran juga memberikan mereka kesempatan terhubung secara emosional dengan orang lain, memberi mereka pandangan mendalam tentang motivasi teman dan rekan kerja mereka. Mereka yakin bahwa setiap orang perlu waktu untuk mengenali dan mengeksplorasi
mengalihkan perasaan mereka, dan empati serta rasa rasional mereka menjadikan topik percakapan yang alami. Kepribadian juru kampanye harus berhati-hati, namun jika mereka terlalu mengandalkan intuisi, mereka berasumsi atau mengantisipasi motivasi temannya. Mereka dapat salah memahami isyarat dan mengacaukan rencana yang sebenarnya dapat menjadi sederhana dengan pendekatan langsung. Tekanan sosial jenis ini merupakan momok yang membuat tipe kepribadian yang fokus pada keharmonisan ini tidak bisa tidur. Juru kampanye sangat emosional dan sensitif, dan jika mereka menyakiti perasaan orang lain, mereka dapat merasakannya. Juru kampanye akan menghabiskan banyak waktu mengeksplorasi hubungan sosial, perasaan, dan ide sebelum mereka menemukan sesuatu yang benar-benar menyakitkan. Namun ketika kepribadian ini akhirnya mendapatkan kedudukan mereka di dunia, imajinasi, empati, dan semangat mereka mungkin akan membawa hasil yang mengagumkan. Juru kampanye, tipe-tipe ini juru kampanye yang mungkin Anda kenal. Belum. Robert Downey, Robin Williams, terus Quentin Tarantino, terus RM Kim Namjoon. Kim Namjoon. Itu Korea ya. Nah, Russell Brand, Ellie Jackson, Will Smith, Max Ryan, Daenerys. apa sih? Daenerys. Spiderman. Ganti. Superman. Hoban. Penyerap. Keller. Harry. Shell. Willy Wonka. Udah. Itu udah. String witness-nya nggak usah dibaca lah, nanti bisa dilihat lagi aja. Oke, itu tipe kepribadian dari dia, yaitu seorang apa? Juru kampanye. Juru kampanye dengan INFPA. INFPA. Itu apa? Ya, ini emosional, Oh. intuisi, feel tadi perasaan, terus P-nya itu rencana apa sih ya? Heeh. Ya ini taktiknya. Taktiknya. Improvisasinya itu. Aku lebih ke improvisasi daripada merencanakan. Itu dia. Sekarang kita mau lihat tipe kepribadian punya aku ya. Heeh. Nah, tapi jangan di sini, ya, karena di sini panas. Iya panas. Oke, sekarang giliran aku untuk tes kepribadian ini. Tahu enggak? Oke, kita mulai. Apa? Sepoi.
Nggak sambil mikir kan? Nggak sambil mikir. Kan tergantung ada kita kan. Udah berhasil nih. Udah? Coba Ini hasilnya apa? tetap komandan. Oh. Komandan NTBA. Ini udah udah beberapa kali aku tes seperti ini. Apa aja? Di pikiran ekstrovert 69%, visioner 52%, rasional. Ini kadang aku ngubah itu kan gini. Sifatnya yang ke rasional atau ke emosional? Praktik, perencanaan. Bedanya sama aku itu, kalau dia berencana, Imajinasi, tegas, identitas, tegas. tegas sama. Berdaya komandan, waktu Anda terbatas, jadi jangan dihabiskan dengan menjalani kehidupan orang lain. Jangan terjebak oleh dogma, yaitu menjalani hidup dengan hasil pemikiran orang lain. Jangan biarkan kebisingan pendapat orang menenggelamkan suasana batin Anda. Dan yang paling penting, miliki keberanian untuk mengikuti hati dan firasat Anda. Bagaimanapun keduanya sudah tahu Anda sebenarnya ingin menjadi apa, yang lain tidak penting. Kepada Steve Jobs, komandan dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Orang dengan tipe kepribadian ini memiliki bakat karisma dan percaya diri dan menonjolkan kekuasaan dengan cara sedemikian rupa yang dapat menarik orang banyak dengan tujuan bersama. Tidak seperti tipe protagonis yang lebih sensitif, komandan diberikan oleh tingkat rasionalitas yang tinggi yang tidak panik. Menggunakan mendorong mereka dengan keceriaan dan pemikiran yang tajam untuk mencapai hasil apapun yang telah mereka tentukan untuk diri mereka. Mungkin ada baiknya mereka hanya mencapai 3% populasi saja. Kamu dari berapa? 7%? Jika tidak mereka akan menguasai kepribadian yang malu dan sensitif yang merupakan sebagian besar dari populasi di dunia. Tapi kita memiliki komandan untuk membantu kita dalam berbagai bisnis dan institusi yang kita percayai tidak begitu saja setiap hari. Kebahagiaan terletak dalam kesenangan mencapai tujuan. Jika ada hal yang sangat disukai komandan, itu adalah tantangan yang harus besar atau mungkin, dan mereka benar-benar yang utama jika dimotivasi dan percaya yang cukup, mereka dapat mencapai tujuan mereka. Kualitas ini membuat orang dengan tipe komandan menjadi pengusaha yang brilian dan membuat mereka berpikir secara strategis dan menjaga fokus jangka panjang sambil melaksanakan setiap langkah dan mereka dengan tekad dan penetapan menjadikan mereka pemimpin bisnis yang kuat. Tekad ini seringkali merupakan ramalan yang sesuai dengan dirinya karena komandan menggapai tujuan mereka melalui keinginan yang kuat untuk orang yang mungkin menyerah dan melanjutkan yang lain. Dan terkadang hasil mereka berarti mereka mungkin mendorong langsung
Dan keterampilan sosial mereka berarti mereka mungkin mendorong orang lain untuk bersama mereka mencapai hasil yang luar biasa dalam proses tersebut. Di bidang negosiasi, baik dalam lingkungan perusahaan atau mungkin komandan selalu berikan visi dan tidak memuaskan masalah. Ini bukan karena mereka berhati dingin atau kejam, itu lebih karena kepribadian komandan yang mempunyai tantangan, adu kecerdasan, jawaban yang mana yang datang dari kondisi, dan jika pihak lawan tidak dapat diimbangi, tidak ada alasan bagi komandan untuk mengalah pada pemahamannya tentang kemenangan akhir. Pemikiran mendasar yang terlintas di benak komandan mungkin seperti, saya tidak peduli Anda menyebut saya yang tidak sensitif atau bangsat, sepanjang saya tetap menjadi yang efisien. Ini kata siapa? Jika ada orang yang dihormati komandan, itu adalah orang yang mampu berdiri sama tinggi secara intelektual dengan mereka, yang mampu bertindak dengan ketepatan dan kualitas yang sama dengan mereka. Kepribadian komandan memiliki keterampilan khusus dalam mengenali bakat orang lain, dan ini membantu dalam upaya membangun tim, karena tidak ada seorang pun betapapun usianya dapat melakukan semuanya sendirian, dan mencegah komandan menampilkan terlalu banyak arogansi dan merasa lebih cerdas daripada yang lain. Namun mereka juga memiliki keterampilan khusus yang menyebutkan kegagalan orang dengan tingkat sensitivitas tinggi, dan dari sinilah komandan mulai menghadapi masalah. Ekspresi emosional bukanlah padanan yang kuat untuk tipe kepribadian dalam kelompok veteran analis, tapi karena sifat sosial mereka, jarak komandan dari emosi mereka bersifat publik dan dirasakan langsung banyak orang. Khususnya dalam lingkungan profesional, komandan akan cepat menyinggung sensitivitas orang yang dilihatnya sebagai tidak efisien, tidak kompeten atau malas. Berarti orang dengan tipe kepribadian komandan menunjukkan emosi berarti menunjukkan kelemahan, dan dengan pendekatan ini musuh mudah didapat. Komandan akan benar-benar ingat bahwa mereka sangat bergantung pada tim yang berfungsi, tidak hanya untuk mencapai tujuan mereka, tetapi juga untuk keperluan validasi dan umpan balik, sesuatu yang anehnya sangat sensitif bagi komandan. Komandan adalah orang yang benar-benar berkuasa, dan mereka memupuk citra menjadi yang lebih besar daripada kehidupan. Dan seringkali memang benar, orang dengan kepribadian ini harus ingat bahwa ketinggian mereka tidak hanya berasal dari tindakan mereka, tapi juga tindakan tim yang menunjang mereka, dan penting untuk mengenali kontribusi bakat kebutuhan khususnya dari perspektif emosional dari jaringan kerja mereka. Bahkan jika mereka harus mengadopsi mentalitas berpura-puralah sampai Anda berhasil. Jika kepribadian komandan dapat menggabungkan fokus kesehatan emosional berdampingan dengan kekuatan mereka, mereka akan dihargai dengan hubungan mendalam yang memuaskan, dan semua kemenangan menantang yang dapat mereka atasi. Tipe komandan yang mungkin Anda kenal: Steve Jobs, Gordon Ramsay, Margaret Thatcher, Presiden Franklin D. Roosevelt, Jim Carrey, Whoopi Goldberg, Harrison Ford, Malcolm X, Dr. Strange. Kamu tadi Spiderman ya? Dr. Strange. Tony Soprano. Tony Soprano ini siapa? Oh, Tony Soprano. David Palmer, Malcolm Merlin, Mary Talbot, Francis J. Underwood, Jacqueline A. Sharp, Clifford Tem, Melody De Winter, Miranda Priestley. Ini banyak cewek ya. Raymond Reddington. Udah. Jadi kita emang memiliki kepribadian yang baik ya. Aku yang apa tadi? Juru kampanye. Terus dia yang pemimpin. Sebetulnya ada plus minusnya di sini, soalnya kalau misalnya ketika kita sama-sama jadi, walaupun kita sama-sama memiliki kepribadian yang sama, misalnya dia kepemimpinan, aku kepemimpinan, nanti di sini aku yang nantinya akan lebih sulit untuk diatur sama dia. Ya sih, bagusnya gitu. Kalau misalnya kalau ini kan tipe apa tadi, juru kampanye. Nah ini kan bisa dimanfaatkan untuk komandan mencapai visinya.
biar kamu nanti yang kampanye ke. Boleh. Misalkan aku nyalon apa kan itu kamu yang kampanye kan, atau aku punya keinginan apa gitu kamu yang ngomong Yang ke ngomong. kayak gitu. Jadi kelebihan untuk dia seperti itu dan kelebihan untuk aku ya namanya pemimpin ya, jadi bisa lebih mimpin gitu. Ya yang namanya makmum ya diimami gitu kan ya. Tapi ya sih ini hanya beberapa ini ya, cuman analisa kayak gini toh. Tapi kita kan belum tahu, belum nyoba tes kepribadian yang lain. Coba kalau besok kita nyoba untuk tes kepribadian yang lain itu gimana? Terus apakah kita hampir sama-sama kayak gini juga? Dan nanti juga ada beberapa tes-tes yang lain yang nantinya itu bisa kita kayak tahu gitu loh, sama-sama tahu gitu. Sama tahu aku kayak gini. Iya, kepribadian. Kalau ini kan hasil tes ya, hasil tes kan apa istilahnya secara ilmiah. Kalau di sini walaupun ini tesnya ya tes personalities yang kita nggak tahu cara menentukan kok jadinya seperti ini itu kan kita nggak tahu. Ya. Tapi kan minimal buat referensi. Mungkin ada benernya ada enggaknya. Ya, yang penting waktu mengisi itu nggak condong ke kita dibaik-baikin atau kita yang lebih disat-satkan gitu juga enggak. Itu sesuai diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau analisa diri kita ya sesuai dari diri kita seperti apa. Dan nanti hasilnya malah biasanya akan lebih oh iya aku emang agak kayak gini sih, oh aku banyak yang kayak gitu maju kayaknya orang. Nah ini kan kayak lebih sesuai gitu. Emang kadang aku orangnya apa ya istilahnya kadang suka memaksakan kehendak juga sih misalkan karena misalkan dan aku tertariknya itu sama orang yang cewek yang cerdas sih, bukan kan aku bilang sama kamu ya kalau cantik mah mesti lebih banyak, tapi aku lebih suka cewek cerdas gitu, lebih tertarik sama cewek yang cerdas Lebih bisa untuk diajak berpikir. oh ya itu karena itu kan penuh dengan tantangan yang harus dipikirkan dan dijalani. Ya itu sih mungkin teman-teman nanti kalian bisa coba untuk kenali tipe kepribadian apa kalian dengan mengikuti tes yang ada di ya ini di browser aja, di browser terus diketikkan personality test. Nanti akan muncul kalau yang sekarang ini adalah 16 personalities. Ini nanti ada tipe-tipe komandan, tipe-tipe kepribadian itu macam-macam. Kalau aku komandan ENTJA, kalau dia tadi juru kampanye apa tadi aku lupa mana. Ya juru kampanye emang. Ya itu jadi teman-teman ini mobil mana? Enggak, gatel. Aku ya itu aja teman-teman, terima kasih. Nantikan video-video kita untuk tes yang lain. Iya. Nanti. Tes kejiwaan mungkin ya kali aja yang ada. Kalau misalkan kita ketemu tes kayak misalkan tes cocok-cocokan pasangan nantinya kita kayak gitu sih. Mau kayak gitu juga. Ya kan cuman buat hiburan gitu. Jadi itu aja teman-teman, makasih ya. Bye bye.